Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku juga. Hari ini aku mau bahas kasus yang lumayan sering terjadi sih, bisa dibilang ya, di sekitar kita. Miris banget ya teman-teman, tentang hubungan sahabat baik yang ternyata cuma sandiwara, besti rasa musuh gitu guys. Aku yakin kalian pasti geleng kepala deh dengar ceritanya. Jadi gimana sih cerita lengkapnya ya? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas kali ini terjadi di sebuah kota yang ada di Inggris bernama Sheffield. Sheffield ini terkenal sebagai kota yang paling ramah dan aman di Inggris. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang baru mau tinggal di Inggris. Ya udah tinggalnya di sini, apalagi mereka yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Karena di sana tuh lingkungannya terkenal aman. Banyak juga pilihan sekolah yang bagus, pendidikan di sana ya bagus. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali ya guys. Salah satunya yang terjadi di sana adalah kasus yang mau aku ceritain hari ini. Kisahnya dialami oleh seorang wanita berumur 41 tahun yang bernama Nicola Reynolds. Berawal pada tahun 2005, saat itu Nicola bekerja di sebuah perusahaan dan di perusahaan itulah dia bertemu dengan seorang teman wanitanya yang bernama Angela Kitchener. Nicola dan Angela kenalan, dengan cepat mereka deket, cocok, akhirnya jadi bestie gitu. Mereka suka melakukan segala macam kegiatan bareng-bareng, mulai dari pengecekan kesehatan, kursus apa-apa bareng, dan mereka mengajar bersama juga. Nicola itu memang dikenal sebagai orang yang baik banget dengan orang-orang di sekelilingnya, apalagi dengan teman baiknya yaitu Angela. Saat pertemuan pertama mereka, Angela tuh cerita sama Nicola kalau dia menderita kanker payudara, yang pastinya ini membuat Nicola benar-benar simpati, sedih. Pertemuan pertama yang ya sedih banget ya teman-teman. Karena itu memang Nicola selalu kasih perhatian yang lebih untuk Angela, tapi sayangnya keadaan nggak memungkinkan nih mereka untuk bareng-bareng terus. Nicola dan Angela terpisah, menjalani kehidupan mereka masing-masing di tempat yang berbeda. Walaupun begitu mereka memang kadang-kadang masih suka berkabar. Setelah bertahun-tahun nggak bertemu, Nicola mendapatkan kabar baik dari Angela. Angela bilang, Nicola, aduh bersyukur banget nih, kanker payudara aku sudah mulai membaik, aku udah dinyatakan sembuh. Pastinya Nicola seneng banget dengar kabar ini. Nicola juga merasa Angela itu adalah orang yang sangat hebat, kuat, karena dia berhasil melalui masa-masa sulit dan akhirnya sembuh. Nah, sekitar 5-6 tahunan setelah itu mereka ketemu lagi nih, ketemu secara langsung ya. Tapi ternyata pada saat ketemu itu Nicola mendapat kabar yang buruk lagi dari Angela. Angela bilang, iya kemarin tuh udah sempat sembuh aku, tapi sekarang kanker aku muncul lagi. Dan karena Nicola ini memang sahabat yang baik, walaupun pertemuan pertamanya itu jadi menyedihkan banget, Nicola ya langsung bersimpati banget. Dia bilang, Angela tenang aja ya, aku akan temenin kamu, selalu ada di samping kamu, akan support kamu. Angela bahkan cerita tentang kehidupan pribadinya ya ke Nicola. Angela bilang, Nick gimana ya, pernikahan aku itu sedang diambang kehancuran karena aku dalam proses perceraian nih sama suamiku. Jadi aku butuh uang yang lumayan banyak untuk proses itu dan juga untuk memulai kehidupan baru dengan anak-anakku. Kamu bisa bantu aku nggak nih Nicola gitu ya. Dan pastinya karena Nicola lagi-lagi dia orang yang simpati, baik, dan ngerasa harus membantu Angela, Nicola bilang, kamu butuh berapa memangnya? Dan ternyata Angela butuh 5.000 pound sterling. Kata dia, nanti uang aku turun langsung aku ganti sama kamu. Nicola yang nggak tega ngelihat teman baiknya itu menderita, ya dipinjemin lah sama dia. Tapi bener guys, setelah semuanya beres, Angela mengembalikan uang 5.000 pounds itu ke Nicola. Bener gitu. Persahabatan mereka berjalan dengan baik lagi. Mereka suka ngabisin waktu bareng-bareng, pergi kemana-mana bareng, dan gak pernah ada masalah sama sekali. Tapi Nicola ya gak berhenti-berhenti sih mikirin penyakit yang diderita sahabatnya, karena kan dia khawatir juga punya sahabat. Takutnya ya Nicola dalam pikirannya tuh suatu hari tiba-tiba Angela
meninggalkan dia untuk selamanya. Itu selalu bikin Nicola deg-degan guys. Apalagi Nicola berpikir, aduh Angela kasihan banget sih, udah dia kena penyakit serius kayak gitu, dia harus berpisah dengan suaminya, dia harus mengurus anak-anaknya sendirian. Tapi akhirnya angin baik masuk nih kayaknya ya ke kehidupannya Angela, karena dia bertemu dengan seorang pria tambatan hatinya yang bernama Paul, dan mereka dengan cepat memutuskan untuk menikah. Mereka niatnya melangsungkan pernikahan pada tahun 2017, dan pada saat fitting baju pengantin ya Angela tuh minta dianterin sama Nicola nih guys. Tapi pas di tempat baju pengantin itu, pas mau kasih DP, Angela gini, ATM aku, aduh ATM aku lagi rusak pula, belum aku benerin, aku lupa. Nicola, aku boleh pinjem uang kamu dulu nggak untuk DP ini aja, nanti aku ganti pasti ATM aku setelah aku benerin. Beneran dibayarin tuh sama Nicola DP-nya guys. Nggak lama setelah itu Angela pinjem lagi uang ke Nicola sebesar 10.000 pounds. Angela bilang uang 10.000 pounds itu akan dia gunakan sebagian untuk pernikahannya dengan Paul, sebagian untuk liburan nanti setelah pernikahan kayak bulan madunya, dan sebagian lagi untuk pindah ke rumah baru. Dan karena sebelumnya Angela pernah pinjam uang kan sama Nicola, 5.000 pounds itu dikembaliin dengan benar, akhirnya Nicola kasih lagi tuh yang 10.000 poundsnya. Ya udah nih, nggak apa-apa, pakai dulu, aku percaya kok sama kamu, aku udah anggap kamu kayak keluarga sendiri, jadi santai aja. Bukan berarti saat itu Nicola memang punya banyak uang ya teman-teman. Saat itu Nicola nggak pegang uang kayak 10.000 pounds sterling, jadi dia pakai kartu kreditnya untuk mencairkan uang dari situ, terus dipinjemin deh ke Angela. Karena mungkin Nicola tuh mikir, oh Angela lebih butuh daripada aku, pokoknya udah simpati banget, udah kasihan banget gitu ya sama Angela. Nicola pun melakukan semua itu. Dia pikir ya kenapa sih nggak berkorban buat sahabat. Tapi yang bikin Nicola kayak rada cemas juga, karena Angela bilang dia nggak ngomong sama suaminya, sama Paul, kalau dia menderita kanker. Makanya Nicola mikir, aduh gimana ya kalau nanti suaminya tahu, pasti dia shock banget. Kalau dia sampai nggak nerima dan meninggalkan Angela gimana? Nicola ini ya benar-benar pikirannya tuh baik banget, yang dipikirin gimana nasibnya Angela. 1 tahun setelah Angela menikah dengan suami keduanya, tepatnya di tahun 2018, kabar buruk datang nih teman-teman. Angela bilang ke Nicola, "Nick, kamu tahu nggak sih, mantan suami aku tuh meninggal dunia karena kecelakaan, dan aku harus mengurus pemakamannya karena nggak ada lagi yang bisa mengurus. Kamu mau bantu aku nggak? Aku boleh pinjem nggak uang sama kamu 10.000 pounds? Aku ingin mengurus pemakaman suamiku itu dan segala macam urusan tentang kematiannya. Ada juga beberapa bisnis mantan suamiku tuh yang harus diurus." Jadi menurut Angela, mantan suaminya itu punya satu perusahaan. Nah, perusahaan itu mau dijual. Nanti hasilnya Angela bakal dapat bagian, guys. Makanya dia bilang sama Nicola, "Aku pinjam uang kamu dulu, nanti uang dari perusahaan suamiku itu datang, aku pegang, aku bayar sama kamu sekaligus sama yang 10.000 pounds sebelumnya." Karena Nicola percaya dan ngerasa keadaannya saat itu mendesak, jadi ya diusahain lagi sama dia, dipinjamin lah 10.000 pounds itu ke Angela. Sampai akhirnya sebuah kebohongan besar terungkap. Suatu hari di tahun 2019, Nicola datang ke sebuah kafe, dan di sana dia bertemu dengan salah satu teman Angela yang Nicola kenal di hari pernikahannya Angela. Mereka ngobrol-ngobrol lah tuh teman-teman di kafe tersebut. Tapi pas ngobrol ada satu hal janggal yang terungkap. Jadi teman Angela ini ngomong ke Nicola, "Iya, kemarin itu Angela minjem uangnya ke aku 10.000 pounds. Dia bilang mau mengurus pemakaman suaminya, terus dia mau ganti nanti setelah perusahaan suaminya dijual, dia kan dapat bagian, nanti dia bayar ke aku." Kaget banget Nicola saat itu, kayak, hah? Dia juga pinjem yang sama loh sama aku dengan amount atau jumlah uang yang sama juga, 10.000 pound sterling. Kenapa ya dia harus pinjem kedua orang dengan alasan yang sama? Itu kan uang yang besar banget ya. Karena ini sangat janggal dan mencurigakan, akhirnya Nicola melaporkan hal ini ke polisi. Dan kalian tahu berapa total pinjaman uang Angela ke Nicola? 27.000 pound sterling, guys. Diam-diam Nicola juga menyelidiki tentang mantan suami Angela yang dibilang sudah meninggal dunia itu. Ternyata yang pertama nih, fakta mengejutkan, mantan suami Angela masih hidup sehat walafiat. Yang kedua, mantan suami Angela itu nggak punya perusahaan sama sekali, dia cuma seorang karyawan biasa aja. Itu belum yang terparah loh teman-teman. Ternyata klaimnya Angela yang bilang dia punya penyakit kanker itu juga semuanya
bohong. Angela nggak punya penyakit serius apapun, dia sehat walafiat guys. Nicola selama ini dibohongi, dia manfaatin rasa simpatinya Nicola untuk mendapatkan apa yang dia mau dan bisa membiayai gaya hidupnya yang tinggi. Pas ditanya ke Nicola, kenapa sih kok kamu bisa percaya banget sama Angela? Karena Nicola bilang, ya aku sudah menganggap dia sebagai sahabat bahkan keluargaku sendiri. Jadi aku yakin dia nggak akan ngebohongin aku, nggak akan menipu aku. Yang kedua, Nicola bilang pada saat dia pertama kali bertemu dengan Angela, Angela itu memang kelihatan seperti orang kaya, orang yang punya uang. Karena Angela itu sangat merawat dirinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku guys. Kayak kukunya aja tuh ya rapi, bagus, rambutnya juga bagus, terus gigi-giginya tuh bagus gitu. Terus pakai bajunya juga yang mahal, yang bagus-bagus, yang branded. Jadi menurut Nicola ya, dia berpikir oh iya Angela memang orang berada. Makanya pas tiba-tiba dia down, kasihan banget gitu Nicola. Apalagi sebelumnya Angela kan bisa tuh balikin uang pinjaman yang 5.000 pound sterling tadi. Jadi Nicola pikir ya bakalan kayak gitu juga. Tapi ternyata itu cuma akal bulusnya Angela aja guys, biar selanjutnya ya dia dipercaya untuk pinjam uang yang lebih besar lagi. Wow, licik banget ya. Lebih parahnya lagi, Angela tuh deketin Nicola, mereka sahabatan, terus Angela pura-pura sakit parah, sakit kanker. Siapa sih sahabat yang gak kasihan dan pengen ngebantu? Karena kejahatannya ini Angela dinyatakan bersalah di pengadilan dan dia diberikan hukuman 3,5 tahun penjara. Hakim mengatakan kalau Angela itu adalah seseorang yang fantasis, yang terang-terangan menipu sahabatnya. Sayangnya saat itu Angela nggak bisa membayar uang ganti rugi kepada Nicola, jadi ya Nicola nggak pernah mendapatkan balik uangnya itu ya teman-teman. Nicola bilang Angela saat itu sama sekali nggak merasa menyesal, dia juga sama sekali nggak minta maaf loh guys. Gila ya. Jadi ya Nicola berpikir balik tentang hubungan mereka berdua. Apakah dari awal memang Angela itu sudah berniat atau karena kepepet aja atau gimana? Iya. Tapi Nicola lega, akhirnya dia berani melakukan sesuatu yang benar. Dia melaporkan ke polisi. Karena ya walaupun berat karena itu sahabatnya sendiri. Cuma kalau nggak dilaporin takutnya ya Angela nggak kapok dan dia melakukan hal itu lagi ke orang lain kan. Nicola bilang yang bikin dia semakin nyesek, semakin sedih banget. Bukan karena jumlah uangnya doang, tapi juga karena Angela itu adalah orang yang dianggap sebagai keluarganya sendiri yang udah dia percaya banget loh. Nicola memberikan pernyataan kayak gini guys. Angela telah mempermainkan saya untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa tidur, sangat stres tentang bagaimana dia bertahan dari penyakitnya. Aku benar-benar peduli dan berpikir dia peduli sama aku. Dia juga membuat aku percaya bahwa aku tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Dia membuatku percaya bahwa kami akan bisa berkeliling dunia, menjalani kehidupan yang fantastis. Uang yang saya berikan kepada Angela adalah uang yang seharusnya saya habiskan untuk anak-anak saya. Dia adalah sahabat dan orang kepercayaan saya, keluarga yang tidak pernah saya miliki. Kebohongan dan tipu daya yang dia tunjukkan kepada saya membuat aku mempertanyakan seluruh hubunganku dengannya. Kasihan banget ya teman-teman. Buat kalian semua yang nonton nih sekarang, kalau misalkan kalian punya sahabat baik ya alhamdulillah, bersyukur ya. Apalagi sahabat baiknya emang bener-bener yang real gitu loh guys. Jadi tapi memang kita nggak bisa ya kayak gampang percaya dengan orang lain. Boleh aja membantu sahabat, ngebantu temen, tapi sebisa kita aja, semampu kita aja kali ya. Jangan sampai harus kayak pinjem sana pinjem sini untuk membantu teman atau membantu orang lain, karena ya segala sesuatu yang dipaksakan itu kan emang nggak bakalan baik ya guys. Pernah gak sih teman-teman kalian mengalami hal kayak gini? Dan paling buruknya tuh ya, paling buruknya tuh kalian dibohongin kayak gimana sih sama sahabat kalian? Coba dong ceritain ke kita dan tulis juga ya pendapat kalian tentang kisah kali ini, cerita kali ini. Aku pengen banget denger. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Makasih udah nonton sampai akhir. Untuk kalian mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastwari92. Bye bye.